Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sinta Aryani di Pengantar Ilmu Ekonomi IEI 2C2. Sekarang kita akan membahas tentang menghitung elastisitas dengan MIT formula. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita menghitung elastisitas dengan midpoint formula. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk menghitung elastisitas. Namun yang umum digunakan itu adalah midpoint formula atau persamaan titik tengah. Keunggulannya menggunakan midpoint formula ini atau persamaan titik tengah adalah ketika kita menghitung elastisitas dari satu titik ke titik yang lain. Misalkan di sini ya, dari P1 ke P2 ketika ada penurunan harga, ya dari P1 P2, sehingga akan menghasilkan perubahan kuantitas dari Q1 Q2, itu elastisitasnya akan sama ketika kita menghitung ada perubahan dari P2 ke P1 dengan mengakibatkan kuantitas yang berubah dari 10 menjadi 5. Ya. Sementara beberapa cara yang lain itu ketika kita menghitung elastisitas dengan arah yang berbeda, itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Oke, jadi itulah keunggulan dari midpoint formula. Nah, sekarang kita mau coba ya, bagaimana menghitung midpoint formula ini. Seperti kita ketahui, yang namanya elastisitas itu adalah perubahan ya, delta percentage dari perubahan kuantitas yang terjadi karena ada perubahan harga. Oke, nah kemudian dari sini kita melihat bahwa kuantitasnya ini berbeda. Sekarang kita akan menghitung percentage dari perubahan kuantitasnya dulu. Ya, di sini adalah misalkan ini dari Q1 dikurangin Q0. Ya, kalau dari sini contohnya ini adalah Q2, dikurangin Q1. Kemudian dibagi dengan midpoint-nya. Midpoint-nya itu adalah Q1 ditambah dengan Q2 dibagi 2 atau rata-ratanya. Maka di sini kita bisa menghitung Q2 dikurangin Q1 itu adalah 10 dikurangin 5 ya dibagi dengan 10 atau 5 ditambah 10 dibagi 2. Atau ini sama dengan 5 dibagi 7,5. Ya, 5 dibagi 7,5 ini nilainya adalah 66,7%. Ya, kita kalikan 100% ya. Di sini kita kalikan 100%. Kemudian kalau kita menghitung dari percentage dari perubahan harganya, itu adalah dari P2 dikurangin P1 dibagi P1 ditambah P2 dibagi 2 atau midpoint-nya. Ya, midpoint dari perubahan harga tersebut. P2 dikurangin P1 itu adalah 2 dikurangin 3. Sementara midpoint-nya itu adalah 3 ditambah 2 dibagi 2. Ini sama dengan minus 1 dibagi dengan 2,5. Ini kita kalikan 100% ya untuk mendapatkan percentage sehingga kita dapatkan nilainya itu adalah 40%. Ya. Jadi kita dapat presentasi perubahan kuantitasnya dan presentasi dari perubahan harganya. Sehingga kita dapatkan di sini elastisitasnya itu adalah 66,7%. Sorry, ini negatif ya. Kalau ini negatif, ini berarti negatif. Dibagi dengan minus 40%. Atau ini sama dengan angkanya adalah minus 1,67. Ya, jadi kita dapatin di sini bahwa elastisitasnya perubahan harga dari 5 menjadi 10 itu akan perubahan harga dari 3 berkurang menjadi 2 itu akan mengakibatkan adanya perubahan jumlah permintaan dari 5 menjadi 10.
Nah, kalau misalkan kita hitung dengan cara yang sebaliknya, ini juga akan menghasilkan, nilai yang sama. Ya, jadi kalau di sini, akan kita balik aja ya, berarti, di sini bukan Q2 minus Q1, tapi Q1 minus Q2. Sementara midpoint-nya tetap, midpoint-nya tidak berubah. Ya, begitu juga dengan harganya, harganya cuma berubah di P2 minus P1 minus P2. Jadi dirubah saja yang di atasnya, angkanya tidak berubah, yang berubah cuman di tandanya sini ya, cuman di, tanda minusnya yang di sini menjadi minus, yang di sini nanti menjadi positif. Ya, sementara midpoint-nya tetap. Ya, sehingga nanti, hasilnya juga akan sama. Oke, itu jadi sebenarnya tidak rumit, sederhana. Dengan midpoint formula kita akan menghasilkan, nilai elastisitas yang sama, baik dari perubahannya ketika harganya menurun ataupun ketika harganya naik. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa bagaimana cara menghitung elastisitas dengan menggunakan midpoint formula. Nah, tentunya angka yang dihasilkan dari nilai elastisitas itu memberikan interpretasi ya tentang elastisitas dari sebuah produk atau barang atau jasa yang terjadi akibat dari adanya perubahan harga. Silakan dipelajari selanjutnya. Sampai jumpa lagi.